Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih setia selalu bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Sebuah Tragedi Kelam Part 2 Tamat. Pagi harinya, aku terbangun oleh telepon berkali-kali dari Kak Salsa dan Silvi. Ketika melihat notif ke HP, tumben ada di rumah kok telepon sih? Ucapku kemudian terbangun. Melihat grup kelas ternyata hari ini kosong dan hanya tugas saja yang semakin menumpuk. Segera aku mengabari Anton dan akan berkunjung ke rumahnya. Dan Anton hanya menjawab, iya. Ketika bangun, aku sudah melihat Kak Salsa tidak ada di kamarnya. Rajin sekali udah berangkat lagi. Mungkin tadi telepon aku mau ngasih tahu kali. Ucapku langsung mandi dan melakukan persiapan untuk keluar mengunjungi rumah Anton. Sambil menunggu mesin si kukut panas, aku menerima pesan dari Silvi. Bas, kayaknya harus ketemu deh hari ini, cat Silvi. Ayo Vi, lagian aku kosong. Dan sekalian mau ke rumah Anton, ikut saja yuk. Balasku cepat. Tidak lama aku janjian dengan Silvi di salah satu jalan yang terdapat toko besar. Dan langsung saja aku berangkat. Baru saja berbelok ke arah rumah-rumah sebelah. Aku kaget dengan apa yang barusan aku lihat. Kok Mang Yaya baru keluar dari rumah itu? Ucapku sambil memperhatikan dan memastikan bahwa itu benar-benar Mang Yaya. Entah kenapa pikiranku jadi kemana-mana. Sepanjang jalan menemui Silvi membuat penasaran dan cocok logi dari informasi-informasi yang sebelumnya sudah aku abaikan karena kesibukan perkuliahan. Kini perlahan hadir kembali dengan sendirinya. Tidak lama setelah sedikit kemacetan normal di kota ini, aku sudah berada tepat di parkiran toko buku ini dan segera telepon Silvi bahwa aku sudah menunggunya. Terlihat Silvi dengan khas kecantikannya berjalan menghampiri aku dengan wajah yang tidak biasa, seperti ada kecemasan. Bas, banyak yang mau aku bicarakan sama kamu, ucap Silvi. Setelah dari rumah Anton, kita cari tempat makan, Pi. Ucapku sambil memberikan helm yang biasa Kak Salsa gunakan. Segera aku menuju rumah Anton dengan Silvi yang aku bonceng. Di perjalanan, Silvi tidak bicara apapun. Sementara aku masih mempertanyakan apa yang dilakukan Mang Yaya. Bas, kamu baik-baik saja kan? Tanya Silvi yang sedikit tidak jelas karena suara angin. Hah? Gimana Vi? Tanyaku. Kamu baik-baik saja kan Bastian? Ucap Silvi sedikit keras. Kenapa emang? Cie, udah mulai khawatir nih, jawabku sambil bercanda. Serius loh, jawab Silvi sambil menepuk pundakku terlihat kesal. Tidak lama sampailah ke rumah Anton, segera aku turun. Aku baik-baik saja, Vi. Walaupun setelah obrolan kita pertama pas kamu nginap di rumah, 2 bulan lebih ke belakang, rasa-rasa aneh sekarang datang lagi. Ucapku sambil melepaskan helm di kepala Silvi. Silvi tidak menjawab, dan untuk pertama kalinya dia langsung memegang tanganku dengan hangatnya, tanpa bicara apapun. Segera aku dan Silvi mengucapkan salam di depan rumah Anton. Dan memang ini kali kedua aku datang setelah pertama mengantarnya pulang karena tidak membawa motornya ke kampus. Tidak lama ibunya Anton keluar dan bilang kalau Anton dari semalam demam sangat tinggi dan beberapa kali dalam tidurnya ngigo yang aneh-aneh dan kadang-kadang mengelus perutnya dan langsung sekali malam barusan tertawa seperti wanita. Silvi langsung kembali memegang tanganku dengan sangat erat ketika melihat langsung kondisi Anton. Anton terbangun dengan kehadiranku. Bas, sorry ya Bas. Oh, ini cewek yang sering diceritakan, ucap Anton. Segera aku mengenalkan Silvi dan Anton. Beberapa kali aku tanya tidak tahu kenapa, jawabannya selalu baik-baik saja. Ton, gara-gara pulang dari rumah aku bukan? Tanya aku yang kelima kali, mungkin karena merasa bersalah dengan sakitnya Anton yang membuat ibunya sampai khawatir sekali. Iya, ucapnya sangat pelan ketika ibunya keluar dari kamar Anton. Kenapa Ton? Aku kan mandi.
Sementara kemarin kamu duduk di belakang, jawabku. Bas, rumah itu sebelah kamu. Aku penasaran setelah ada suara yang keras menghantam pintu besi itu. Aku penasaran siapa yang melempar dengan begitu keras. Lalu aku bangkit dan menghampiri pintu itu. Ada sedikit celah kan, Bas, di antara pintu dan penopangnya itu. Setelah aku intip, jawab Anton dengan gemetaran dan keringatnya mulai turun di wajahnya. Sakit, ucap Anton sambil menahan perutnya dengan sangat kuat. Sudah, Ton, kalau masih sakit jangan dipaksakan, kasihan, sahut Sylvie dengan muka cemasnya sambil terus memegang tanganku dengan erat. Aku ngelihat wanita dengan perut besar berambut sangat panjang menyamping sedang mengelus perutnya, Bas. Dan ketika melihat ke arahku tersenyum, aku kaget. Aku langsung pergi saking kagetnya. Padahal itu dari celah yang sangat kecil yang tidak masuk akal, ucap Anton sambil keluar air matanya. Mungkin suara yang Anton dengar sama halnya aku dan Kak Salsa pernah dengar juga, ucapku dalam hati. Karena rasa bersalah, aku terus meminta maaf pada Anton. Akan tetapi, Anton merasa itu kesalahannya saja, dan Anton tetap percaya sakitnya bukan karena hal itu. Karena siang ini, Anton dan ibunya akan pergi ke dokter, sekedar memeriksa dan meminta obat. Aku dan Sylvie pamit langsung. Di perjalanan menuju tempat makan, tidak ada pembicaraan apapun dengan Sylvie. Ada yang tidak beres, ucapku. Sampai di tempat makan, Sylvie masih menunjukkan muka rasa khawatirnya. Setelah memesan makanan, aku langsung menanyakan pada Sylvie kalau kemarin apa bareng dengan kakakku. Vi, semalam pulang jam berapa? Tanyaku. Nggak pulang, Bas, nginep di rumahnya Andin. Kenapa gitu? Jawab Sylvie. Kak Salsa pulangnya larut malam banget tau, Vi, ucapku dengan santainya. Hah? Maksudnya? Bentak Sylvie dengan kagetnya. Iya, pulang malam banget. Kenapa jadi bentak aku sih? Ucapku sambil bercanda. Gila, semalam Salsa nggak pulang, Bas. Salsa sama kita. Bahkan tadi juga belum pulang tahu di rumah Andin, jawab Sylvie dengan tegas. Dek, aku terdiam beberapa detik dan kembali mengingat yang semalaman berjalan siapa. Sementara aku melihatnya dengan jelas kalau apa yang dikatakan Sylvie benar. Lantas yang semalam berdiri mematung di depan kaca kamar Kak Salsa. Kamu gak bercanda kan, Vi? Tanya aku dengan perlahan. Aku yang seharusnya nanya itu ke kamu, Bas, jawab Sylvie. Segera aku ceritakan kejadian semalam kepulangan Kak Salsa semalam itu, dan Sylvie hanya mengangguk saja dan menyarankan aku untuk telepon Kak Salsa kalau tidak percaya. Setelah aku selesai cerita dengan sangat detail sekali kepada Sylvie, tiba-tiba Sylvie hanya menjawab, sepertinya benar, rumah 096 itu. Jawab Sylvie dengan perlahan dengan tatapan kosong. Belum selesai pikiranku dibuat kaget dengan apa yang dikatakan Sylvie tentang kejadian semalam, yang sebenarnya Kak Salsa menginap dengan Sylvie di rumahnya Andin. Sylvie dengan tatapan kosong seperti kejadian sebelumnya di rumahku. Pada waktu pertama berjumpa dengan ekspresi muka yang sama, sangat datar, menyebutkan rumah 096, menambah kaget lagi dengan apa yang dikatakan Sylvie. Maksudnya, Vi, benar gimana? Apa itu rumah dengan nomor 096? Tanya aku dengan menatapnya. Karena apa yang Sylvie ucapkan tidak membuat sama sekali aku mengerti. Sylvie tidak langsung menjawab, apalagi kebetulan yang mengantarkan makanan sampai di meja dan mempersilahkan untuk menikmati makanan yang aku dan Sylvie pesan. Vi, jelasin tolong. Aku benar-benar tidak paham rumah dengan nomor apa itu. Tanya aku memelas dengan menatapnya. Bas, dengerin aku ya. Aku cuma takut di antara benar dan salah. Apalagi ini berkaitan dengan kepercayaan saja. Apa yang akan aku kasih tahu ke kamu? Ucap Sylvie dengan perlahan. Aku hanya mengangguk dan menunggu apa yang selanjutnya Sylvie akan katakan saja. Salsa, Nenah, dan aku semalam membahas rumah itu. Dan Salsa, kakak kamu,
percaya dengan apa yang aku katakan. Apalagi apa yang aku katakan sesuai dengan yang Salsa alami. Dan itu juga alasan aku tidak mau menginap di rumah kamu lagi malam kemarin. Yang awalnya akan menginap di rumah kamu, Salsa hanya mengiyakan. Tapi sama seperti kamu, asal tidak mengganggu kan? Kenyataannya Bas, melihat teman kamu itu, jelas kan? Ucap Silvi sambil melahap pesanan makanannya. Lalu apakah Salsa pernah mengalami hal sama denganku? Tanyaku. Iya, beberapa minggu lalu sama dengan Anton. Kak Salsa sangat penasaran dengan gerbang itu. Ketika Salsa cerita, dia sedang memasak mie malam-malam di dapur. Ketika Salsa lihat ke arah pintu besi itu, di atas temboknya terdapat wanita yang sedang duduk berambut panjang dan kakinya mengayunkan berkali-kali. Jawab Silvi perlahan. Tembok itu sangat tinggi, Vi. Aku saja harus sampai menggerakkan kepalaku ke atas untuk melihat jelas ke arah itu. Jawabku sambil kembali mengingat posisi rumah. Apa Anton melihat sosok wanita itu dari lubang antara celah pintu yang besar? Dan aku mendengarkan wanita menangis dari rumah itu. Apa dari tembok yang tembus pandang? Kan tidak, Bastian. Ucap Silvi menjelaskan. Memang benar apa yang dikatakan Silvi, sangat benar. Semuanya di luar logika yang aku pikirkan semata. Aku tahu kamu sangat khawatir, bukan dengan beberapa kejadian yang sudah dialami kamu dan Salsa. Apalagi sekarang temanmu dan aku juga sudah mengalami keanehan. Pilihannya ada dua, Bas. Kita mengetahuinya untuk segera memperbaiki semuanya, atau kita membiarkannya dan kejadian-kejadian lainnya siap datang perlahan menghampiri. Jawab Silvi dengan sangat tenang. Maksudnya kamu menakuti aku, Vi? Tanyaku sedikit nada tinggi. Bukan, karena Salsa yang menyuruhku menyampaikan hal ini. Dan Salsa sudah bicara banyak soal ini, Mang Yaya dan segala penasaran kamu. Tapi Salsa tidak tega jika hal ini malah mengganggu ketenangan kedua orang tua kamu. Apalagi nantinya soal kuliah. Begitu, Bas. Jawab Silvi. Aku paham sekali dengan apa yang diucapkan Silvi. Berarti Kak Salsa juga merasakan dan melihat hal yang sama. Ucapku dalam hati. Soal rumah 096, aku mimpi Bas semalam. Kak Salsa keluar dari rumah sebelah kamu dengan pakaian yang sangat rapi, putih, dengan celana rok yang sangat rapi juga berwarna hitam, dalam keadaan hamil berjalan dari rumah sebelah kamu. Tapi ketika aku keluar dari rumah kamu menyapa Salsa, dia tidak menjawab, hanya mematung dengan menatap aku sambil menangis. Kemudian dia kembali berjalan. Tidak tahu kenapa aku berjalan ke depan rumah itu, lalu aku ingat betul melihat nomor rumah 096 di belakang pohon beringin besar, pas di samping pintu. Ucap Silvi menjelaskan. Aku mendengarkannya dengan jelas. Semua yang Silvi ucapkan kaitannya sama dengan apa yang pernah aku ketahui. Hanya soal nomor rumah saja 096. Beberapa kali pikiranku mengingat satu persatu apapun yang aku ingat, yang aku rasakan janggal. Kenapa jadi kamu yang melamun, Bas? Tanya Silvi. Vi, nomor rumahku 097. Ucapku perlahan. Iya, Salsa dan Nena juga memberitahuku. Untuk memastikan saja mimpi itu, kejadiannya sama dengan cerita kamu semalam, Bas. Sikap Salsa yang kamu lihat dengan apa yang ada di dalam mimpiku. Walaupun tidak sama persis, tapi mirip gerak dan lain-lainnya bukan? Tanya Silvi. Iya, benar juga, Vi. Jawabku dengan keringat mulai turun. Yang aku takutkan bukan apa-apa, hanya ketidakbaikan, serta kedepannya tidak mau sampai pada orang tuaku saja. Apalagi kepercayaan dari kedua orang tuaku yang terpikirkan setelah obrolan ini. Tenang, Bas, semuanya akan baik-baik saja. Saranku dan lihat saja nanti, Salsa juga akan bicara sama dengan apa yang akan aku bicarakan sekarang. Tanyakan pada Mang Yaya, sudah, hanya itu saja. Selanjutnya jika sudah, ya sudah saja. Anggap saja ini ada hal yang memang kalian harus terima apapun itu. Jawab Silvi sambil memegang tanganku. Karena dari wajah serta cara dudukku yang sudah tidak tenang,
karena hal-hal yang belum terjadi. Apalagi rumah itu benar, secara cerita mimpi Sylvie adalah rumah nomor 096. Sylvie tetap membuatku agar tenang dan menjelaskan semuanya akan baik-baik saja. Tapi Sylvie juga khawatir yang sama denganku. Takutnya terjadi hal-hal yang lainnya di luar, apapun yang tidak aku harapkan. Aku belum telepon sama sekali Kak Salsa. Selesai menghabiskan makan dengan Sylvie, segera aku mengantarnya untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Sylvie hanya bilang, "Jangan sungkan, Bas. Kalau ada apa-apa di rumah, langsung chat atau telepon aku aja." Aku hanya menjawab dengan beberapa anggukan kepala saja yang berarti setuju. Sampai di rumah Sylvie, segera aku sempatkan untuk telepon Kak Salsa. "Kak, mau pulang bareng?" ucapku di telepon. "Kakak udah di rumah, Bas. Langsung pulang aja ya," jawab Kak Salsa singkat. Segera aku berpamitan dengan Sylvie, wajah cemasnya sangat jelas, kemudian tersenyum manis dan tetap meyakinkan aku bakalan baik-baik saja. Segera aku memacu si Kukut untuk menuju rumah. Dengan banyak sekali pikiran yang melintas di kepalaku, beberapa pertanyaan yang ada masih belum tanpa jawaban. Tiba sampai sebelum rumah, aku berhenti tepat di depan rumah yang baru saja Sylvie obrolkan lewat mimpinya itu. Segera aku standarkan si Kukut, tepat di depan gerbang besi rumah sebelahku ini. Perlahan aku berjalan, memperhatikan rumah yang sebelumnya belum pernah aku lihat. Sama tuanya bagaimana dengan rumahku. Sebelah mana yang dimaksud Sylvie? Tidak ada sama sekali pohon beringin, ucapku dalam hati. Aku ingat, dekat pintu ada nomor. Sylvie mengucapkan hal itu. Segera mataku mengarah kedua pintu yang lumayan besar itu. Tidak ada sama sekali sebuah nomor rumah. Hanya saja aku melihat seperti sebuah cat yang menimpa dengan ukuran kotak berwarna abu-abu. Sementara cat lainnya berwarna putih, dan dari kejauhan seperti bekas lubang paku yang sudah tercopot. Apa itu bekas nomor rumah 096 itu? Ucapku dalam hati. Namun hanya untuk sekedar memastikan. Aku segera menaiki lagi si Kukut, maju melewati rumahku dan berhenti di rumah sebelahnya lagi. Terpampang jelas nomor 098. Iya, benar mimpi Sylvie itu, ucapku dan kemudian kembali masuk ke halaman rumah. Baru saja aku masuk, Kak Salsa dengan santainya sore ini sedang duduk di depan. Ketika aku memarkirkan si Kukut, dia langsung menghampiriku. Dan aku jelaskan sambil duduk di kursi depan, aku sudah ketemu dengan Sylvie, dan Sylvie bercerita banyak. "Kakak percaya?" tanyaku. "Iya, Bas. Awalnya kakak mau tanya sama ibu, tapi takut kenapa-kenapa," jawab Kak Salsa. "Jangan dulu, malam ini aku mau tanya sama Mang Yaya," ucapku perlahan. Kak Salsa hanya mengangguk saja dan tentunya setuju. Apalagi setelah aku ceritakan soal Anton yang sakit setelah kejadian malam kemarin. Akhirnya sore berganti dengan malam tidak terasa. Namun aku sepakat dengan Kak Salsa dan berharap seperti apa yang Sylvie katakan, semuanya akan baik-baik saja. Benar saja, sehabis waktu sholat Isya, Mang Yaya terlihat sedang menyirami tanaman di halaman belakang. Kemudian duduk di tempat biasa bersantai. Segera aku hampiri. "Baru selesai, Mang," ucapku sambil duduk di sebelahnya. "Iya, Bas, bikin kaget aja," jawab Mang Yaya. Amang kali melamun. Orang aku buka kunci dapur aja terdengar." Itu kenapa jari Amang kok diperban, Mang?" tanya aku ketika melihat jari sebelah kirinya diperban. "Oh, ini, gak apa-apa, Bas. Biasa, habis paku-paku di rumah. Melamun kali, tiba-tiba kena," jawab Mang Yaya sambil mengelus jarinya. "Kemarin aku isi alamat, Mang, buat data di kelas gitu. Pas aku tulis nama jalan ini, aku tulis juga nomor rumah ini 097. Bener kan ya, Mang?" tanya aku dengan berbohong untuk memulai obrolan supaya tidak curiga. "Iya, bener, Bas. Itu kan ada di depan juga," jawab Mang Yaya sambil menyalakan rokok. "Berarti rumah yang sana nomornya berurutan ya, Mang?"
Tanyaku sambil menunjuk ke rumah sebelah tanpa pintu penghubung besi itu. Nah iya, ke sana 098 dan ke sana 096 Bas. Dari sana maju nomornya, jawab Mang Yaya dengan biasa saja. Baru saja aku akan mengajukan pertanyaan lain pada Mang Yaya. Tiba-tiba terdengar suara Kak Salsa terjatuh dan berteriak sangat kencang di ruang tengah rumah. Segera aku dan Mang Yaya menghampiri Kak Salsa yang sedang duduk di kursi depan TV. "Kak, apa barusan? Kenapa teriak?" tanyaku. Kak Salsa masih saja diam dengan tatapan kosong, menatap ke arah televisi yang masih menyala. "Kerasukan," sahut Mang Yaya berada di sebelahku. "Maksudnya, Mang?" Ucapku tidak mengerti karena melihat Kak Salsa wajahnya semakin pucat, sama seperti ketika kejadian malam kemarin yang aku alami. Tidak lama Kak Salsa bangun dari duduknya, berdiri, tidak menatap kepadaku, begitu juga Mang Yaya. Padahal malam ini baru saja jam 8 malam lebih. Kak Salsa berjalan pelan menuju arah dapur sangat pelan, dengan wajah yang tertunduk. Apalagi rambut panjangnya yang terurai membuat kesan menyeramkan sekali. Bulu pundaku tiba-tiba berdiri begitu saja. "Mang," ucapku mengikuti langkah Kak Salsa. "Sudah, biarkan saja," jawab Mang Yaya dengan perlahan. Kak Salsa terus berjalan. Tepat di depan halaman belakang, Kak Salsa berbalik ke arah aku dan Mang Yaya dan memberikan senyuman dengan wajah yang pucat, jauh lebih pucat sebelumnya, kemudian tersenyum. "Mang, apa tidak apa-apa ini?" ucapku mulai khawatir. Mang Yaya tidak menjawab, hanya menatap kembali Kak Salsa dengan tajam. Kemudian yang membuat aku kaget, Kak Salsa sambil berjalan pelan ke arah pintu besi yang menjadi pemisah yang masih terkunci itu, sambil mengelus perutnya seperti orang hamil. Kemudian menepuk-nepuk pintu yang terkunci dengan sekuat tenaga, dan aku yakin itu sangat keras. Apalagi bukan tenaga Kak Salsa bisa menepuk sekuat itu dengan sangat keras. "Iya, sosok itu kembali lagi," ucap Mang Yaya yang masih membiarkan tingkah Kak Salsa sekarang mendorong pintu dengan perlahan. Tidak lama Mang Yaya menghampiri Kak Salsa, memegang bagian kepalanya. Tiba-tiba Kak Salsa terjatuh begitu saja dan dipangku ke dalam rumah oleh Mang Yaya. Di tengah rumah setelah diberikan minum oleh Mang Yaya, Kak Salsa belum juga sadar. Pikiranku tidak fokus sama sekali dan Mang Yaya memindahkan Kak Salsa ke dalam kamarnya. "Siapa itu?" ucapku dalam hati ketika melihat ke arah cermin. Dari cermin berlawanan, melihat sosok perempuan berbaju putih mematung sambil mengelus perutnya berkali-kali. "Sudah, jangan dilihat," ucap Mang Yaya dengan serius. Jauh berbeda dengan sosok Mang Yaya seperti biasanya. Segera aku dan Mang Yaya duduk di sofa depan televisi. "Malam ini Amang tidur di sini, Bas. Jangan dulu kasih tahu orang rumah. Kasihan, pasti sangat khawatir," ucap Mang Yaya sambil menyalakan rokok. "Awalnya Amang senang. Sudah 2 bulan kalian tinggal di sini dan semuanya baik-baik. Tapi akhirnya seperti ini. Amang sudah sarankan pada Teteh, jangan kalian tinggal di sini. Takutnya seperti ini," ucap Mang Yaya. "Memangnya kenapa, Mang?" tanyaku pura-pura tidak mengetahui apapun. "Amang yakin kalian adalah cucu dari nenek dan kakek kalian, Suherman. Lantas tidak mungkin kalian tidak merasakan atau bisa bersikap biasa saja ketika awal mula Amang beritahu kalian aturan, jangan menanyakan hal soal rumah sebelah. Kenyataannya dan kejadiannya seperti ini. Bukan salah Teteh juga yang terlalu percaya pada anak-anaknya, kamu dan Kak Salsa. Tapi gangguan itu bakalan tetap ada sampai kapanpun, Bas," jawab Mang Yaya. "Jujur, Mang, Bastian sangat penasaran. Tapi apa daya, ibu, bapak, dan Amang tidak bercerita apapun hingga kejadian seperti ini," jawabku. "Nyawa. Kamu paham, Bas? Ini soal nyawa. Ini soal masa lalu yang tidak jelas. Dan nenek kamu yang menjadi kambing hitam dari kejadian masa lalu. Makanya ibu kamu tidak memberitahu kamu apapun," bentak Mang Yaya sambil menatapku.
Aku kaget dengan bentakan Mang Yayak padaku yang membuat aku mematung tidak bisa bicara apapun, apalagi ada kalimat nyawa. Amang gak mau ini terjadi sama Kak Salsa. Amang diberi kepercayaan sama Teteh. Balas budi Amang sama keluarga Suherman tidak akan pernah terbayar. Makanya Amang menuruti saja kemauan Teteh. Walau Amang tahu akhirnya akan seperti ini, Bas. Ucap Mang Yayak kemudian. Aku tidak tahu apa-apa, Mang. Tapi aku tahu banyak dari informasi-informasi yang didapat. Ucapku dengan pelan. Mang Yayak hanya diam dan mengangguk. Entah apa yang dipikirkan Mang Yayak. Hanya saja dia tersenyum padaku dengan anehnya. Apa yang anak kecil model kamu tahu, Bastian? Jawab Mang Yayak dengan perlahan dan sangat menakutkan. Iya, Roma itu pasti ada sesuatu yang salah. Sesuai yang Amang jelaskan barusan. Jawabku perlahan. Lalu? Tanya Mang Yayak. Tidak ada lagi, Mang. Hanya itu. Jawabku, tidak membeberkan semuanya lagi. Karena sikap Mang Yayak terlihat semakin aneh. Bagus. Jangan dulu kasih tahu ibu dan bapak ya. Sudah kamu tidur. Malam ini Amang nginap di sini. Jawab Mang Yayak menenangkan aku. Segera aku masuk kamar dan mengecat Silvi tentang kejadian barusan. Silvi akan datang pagi hari dengan Kak Nena. Aku sedikit bisa tenang. Aku melihat Mang Yayak hanya duduk dengan tatapan kosong yang tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Sementara aku juga sama memikirkan hal-hal yang sebelumnya pernah aku alami. Dari mulai sebelum keberangkatan, apalagi pembicaraan Bapak tentang rasa khawatirnya. Apa ada hubungannya dengan kejadian-kejadian ini? Ucapku dalam hati. Dengan badan yang terbaring di kasur, aku terus melihat ke arah Kak Salsa. Sosok perempuan yang sebelumnya aku lihat dari arah cermin, walau sangat menyeramkan dan aneh kembali terbayang. Apa itu dari penghuni rumah sebelah, sesuai cerita Silvi? Ucapku. Tidur semalaman yang beberapa kali terbangun hanya untuk memastikan keadaan Kak Salsa, membuat tidak nyenyak. Bahkan sampai pagi Mang Yayak pulang pun aku tak mengetahuinya. Mamang pulang dulu, udah tidak apa-apa. Jangan kasih tahu orang rumah, Bas. Kasihan takutnya khawatir. Ucap Mang Yayak sambil membangunkan aku. Iya, Mang. Jawabku sambil bangun. Baru saja bangun ketika melihat HP sudah ada pesan masuk dari Silvi. Mang Yayak kenapa, Bas? Nanti ngobrol ya di rumah kamu. Aku berangkat sekarang. Pesan dari Silvi. Ketika aku lihat jam masuk chat itu jam 7.00 dan sekarang sudah 1 jam lebih dari pesan itu masuk. Tidak tahu kenapa, rasa percaya pada Silvi selalu aku rasakan. Di balik soal perasaan, karena apapun informasi yang dia berikan, tidak pernah melenceng. Apalagi selama dekat dengannya, dia banyak cerita sebuah kebetulan yang selalu menjadi kenyataan. Tidak lama aku melihat Kak Salsa bangun dan duduk di sofa depan televisi. Kak, gimana? Sudah makan? Tanyaku. Bas, semalam Kak Salsa ngelihat di sana ada perempuan. Mengelus perutnya berkali-kali. Kemudian kakak tanya, tapi kakak lupa lagi. Tahu-tahu udah bangun aja ini. Jawab Kak Salsa sambil melamun. Udah Kak, semalam ada kejadian aneh. Kakak kerasukan. Jawabku perlahan. Dari kemarin kakak chat sama Silvi terus, Bas. Bahas semua kejadian aneh di sini. Kakak udah benar-benar takut, Bas, diam di sini. Siap-siap yuk. Untuk beberapa hari jangan dulu di rumah ini. Kakak udah benar-benar takut sekali, Bas. Perempuan itu selalu kakak lihat. Ucap Kak Salsa dengan gemetaran. Ya udah, ayo. Kakak juga siap-siap. Sebentar lagi Silvi sama Kak Nena kesini. Bisa keluar bareng aja. Jawabku mengikuti apa yang diinginkan Kak Salsa. Segera aku mandi dan menyiapkan semuanya. Selesai mandi bagian Kak Salsa, aku membawa beberapa salin saja. Walau belum tahu akan tinggal dulu sementara di mana. Tidak lama Kak Nena dan Silvi datang mengucapkan salam di depan rumah. Segera aku buka. Bas, Salsa gimana? Tanya Kak Nena. Kak Salsa ketakutan benar-benar. Nggak pengen tinggal di sini dulu. Jawabku.
Jangan dulu ditanya soal kejadian pada Salsa. Mau di rumahku juga tidak apa-apa, Bas, untuk sementara, jawab Silvi. Di rumahku saja, Vi. Lagian sudah beberapa kali aku tawarkan pada Salsa tidak mau terus. Sahut Kak Nena sambil duduk di kursi depan rumah sambil mengobrol dengan Silvi dan Kak Nena. Akhirnya Kak Salsa keluar dengan membawa tas yang lumayan besar. Segera aku mengambil tasku juga. Baru saja keluar dari kamar, tiba-tiba ada suara keras sekali menggedor pintu dapur. Tapi aku abaikan begitu saja. Suara apa itu, Bas? Tanya Kak Salsa. Sudah, ayo Bas, biarkan saja, sahut Silvi. Segera aku mengunci pintu rumah dan melihat Kak Salsa benar-benar sangat ketakutan. Walau aku belum tahu cerita dari apa saja yang sudah dialaminya sampai ketakutan seperti itu. Aku dan Silvi satu motor, sementara Kak Salsa dengan Kak Nena baru saja keluar rumah dan berbelok ke arah rumah yang aku yakini dan Silvi nomor 096 itu. Tiba-tiba Silvi bilang, "Di sana, Bas," ucap Silvi. "Aku kemarin sudah lihat, Vi. Tidak ada nomor itu. Yang aku lihat seperti ada cat berbeda. Sepertinya udah dicopot. Temboknya seperti ada bekas paku yang tertancap." Ucapku tiba-tiba ingat semalam jari tangan Mang Yayak diperban. "Oh, pantas saja," jawab Silvi. Aku mengikuti di belakang motor Kak Nena karena belum sama sekali berkunjung ke rumahnya. Sementara sepanjang perjalanan, Silvi menceritakan dan penasaran kepada Mang Yayak. Karena menurut dia, hanya Mang Yayak satu-satunya kunci yang mengetahui semuanya yang terjadi di 2 bulan kemarin. Sampai di rumah Kak Nena, baru saja turun, aku merasakan getar HP-ku yang aku simpan. Di saku celana segera aku lihat, "Anton," ucapku. Silvi, Kak Nena, dan Kak Salsa segera masuk. Sementara aku segera mengangkat telepon dari Anton. "Halo Ton," ucapku. "Bas, alhamdulillah aku sudah mendingan. Sorry ya, kemarin harus sampai datang ke rumah." "Di mana itu? Ada obrolan penting?" tanya Anton. "Baru sampai banget ini di rumah temennya Kak Salsa, Ton. Udah bisa bawa motor belum?" tanyaku. "Udah, Bas. Hari ini udah sembuh total. Lagian jenuh di rumah. Aku kesana. Di mana alamatnya? Kirim ya di chat. Aku kesana," jawab Anton. "Oke, siap. Aku tanyakan dulu, Ton. Nanti aku kirim di chat," jawabku sambil menutup telepon. Di dalam sudah ada ibunya Kak Nena. Segera aku berkenalan dengan ibunya Kak Nena dan benar-benar sangat baik. "Sorry ya, Bas, Sa. Aku ceritakan semuanya juga sama ibu. Dan ibu orangnya santai kok. Lagian ayah jarang pulang. Jadi ibu setuju aja kalian tinggal dulu di sini," ucap Kak Nena. "Gak apa-apa Kalina, kayak sama siapa aja," jawab Kak Salsa. Segera aku meminta alamat lengkap rumah dan mengirimkan langsung ke Anton. "Anton sudah sembuh, Bas?" tanya Silvi. "Katanya begitu, Vi. Jadi dia mau ke sini," jawabku. Ibu Kak Nena ternyata memiliki usaha yang sama dengan bapak. Jadi setelah obrolan singkat, Ibu Kak Nena segera menuju toko. Setelah kegiatannya di rumah selesai, "Vi, bener loh kata kamu itu. Perempuan itu ada lagi semalam. Aku tidak tahu kenapa. Langsung nanya aja, kamu siapa?" Setelah itu, aku tidak tahu apa-apa, ucap Kak Salsa tiba-tiba. "Kak, aku belum tahu kejadiannya. Kenapa sampai ketakutan seperti itu?" "Karena aku juga mengalaminya," sahutku. "Kakak pikir semuanya akan baik-baik saja. Karena kakak dan kamu, Bas, tidak pernah melanggar aturan yang Mang Yayak katakan. Kenyataannya, gangguan apa yang kakak alami benar-benar terjadi. Kakak malam itu duduk sendiri di halaman belakang karena gerah. Tidak tahu kenapa tiba-tiba kakak melihat perempuan yang duduk di ujung tembok pemisah dengan rumah sebelah itu, sambil mengayunkan kakinya," ucap Kak Salsa. Benar berarti apa yang sebelumnya Silvi bicarakan. Kakak juga sudah hampir 4 kali mendengar pintu besi itu seperti dilempar benda keras dari arah rumah sebelah. Kejadiannya pas ketika kamu tidak ada di rumah, Bas.
ucap Kak Salsa lagi sambil gemetaran. Sudah Sah, yang penting kan di sini aman dulu, sahut Kak Nena. Sah, dari awal aku kan udah bilang. Sebelumnya pertama ke rumah itu, rumah sebelah emang aku mendengar tangisan sangat kencang. Sudah ya, tenangin dulu di sini, sahut Silvi. Tidak lama Anton sudah di depan mengucapkan salam, karena aku mengirim alamat sangat lengkap, termasuk warna cat rumah Kak Nena. Anton langsung berkenalan dengan Kak Nena, karena satu kali sudah bertemu dengan Kak Salsa. Sudah sembuh Ton? Tanyaku lagi. Anton hanya mengangguk saja, seperti menahan apa yang ingin dia bicarakan. Ton, aku tahu cerita kamu dari Silvi. Setelah Silvi chat dengan aku, benar ada hubungannya dengan rumah sebelah. Sorry, kamu jadi sakit juga? Tanya Kak Salsa langsung. Sorry ya Bas, aku nggak bilang dulu soal ini ke kamu, ucap Silvi merasa tidak enak. Iya, ada. Kemarin aku sembuh setelah pulang dari dokter. Kemudian malamnya, temannya ayahku datang ke rumah dan mengobatiku hal lain. Bas, mending pindah aja. Parah ada orang yang mencoba bersekutu dengan penunggu rumah sebelah yang sudah sejak lama gentayangan oleh sebuah dendam, ucap Anton perlahan. Maksudnya Ton? Tanya aku yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Anton. Bahaya, hanya itu yang teman ayahku bilang. Karena memang aku sendiri melihat sosok yang dulu aku ceritakan pas sakit kan. Teman ayahku orang bisa gitu. Guru spiritual ayahku Bas. Sudah Ton, kamu jangan ikut campur. Tapi bilang saja hal ini pada Bastian temanmu itu. Makanya aku langsung ke sini, ucap Anton. Orang yang bersekutu dengan penunggu rumah, ucap Kak Salsa. Iya Kak, aku hanya memberitahu itu, bahaya soalnya. Maaf kalau apa yang aku katakan takutnya salah. Mohon maaf banget, mudah-mudahan hal itu salah, ucap Anton penuh dengan ketidakenakan. Aku yang mendengar apa yang dikatakan Anton hanya mengangguk saja, walau tidak jelas. Setidaknya Anton tidak mengarang cerita. Dan aku percaya pada apa yang barusan Anton katakan. Kak, ini sudah kelewatan. Aku sebelum kesini ke kota ini, ibu dan bapak pernah sangat khawatir dengan kepindahan aku dan kakak ke rumah itu. Aku dengar di obrolannya malam itu. Tapi alasan yang diberikan, walau memang ia masuk akal, informasi Kak Nena tentang dulu ada kejadian di jalan itu, pohon beringin, dan nomor yang Silvi katakan, semuanya masuk akal dan berkaitan satu sama lain Kak. Dan terakhir malam kemarin, Mang Yayak sendiri bilang ada kejadian masa lalu dan nyawa serta membawa nama nenek dan kakek Kak. Sumpah ini berkaitan, ucapku menjelaskan. Kakak sudah jauh-jauh hari pengen kabarin ibu dan bapak. Apa ini waktunya? Tanya Kak Salsa. Gak apa-apa Sah, mending kasih tahu aja. Gimana juga itu urusan keluarga. Aku, Silvi, dan teman-teman hanya bisa membantu sekedar obrolan. Sisanya itu urusan keluarga yang tidak patut kita campurin, ucap Kak Nena. Benar, seperti itu saja Sah. Daripada kedepannya makin terjadi hal-hal yang tidak masuk akal. Dan kasihan kamu sama Bastian juga, sahut Silvi. Kak Salsa hanya mengangguk berkali-kali, tanda seperti setuju. Kemudian aku dan Anton mengobrol di luar. Karena Anton merokok dan untuk pertama kalinya aku menerima tawaran rokok dari Anton. Karena memang sebelumnya hanya sesekali saja aku merokok. Bener Ton, ibu harus tahu hal-hal ini, ucapku dengan tenang. Sorry Bas, salahku awalnya, jawab Anton tidak enak. Enggak lah, awalnya juga ada hal aneh. Kebetulan kamu alamin. Harusnya aku tidak membawa kamu ke rumah. Jadinya kan seperti ini. Sialan emang rumah itu, jawabku emosi karena tidak tenang. Slow Bas, ucap Anton menenangkan. Ton, keluargaku sedang tidak baik dalam kondisi ekonomi Ton, jawabku menuangkan kekesalan. Setelah mengobrol soal kuliah dan tidak masuknya lagi aku dan Anton pamit pulang dan janji akan main lagi ke sini. Walau aku merasa tidak enak juga diam di rumah Kak Nena.
Karena hanya sebatas teman Kak Salsa saja, aku hanya menghabiskan waktu di luar, duduk sambil berpikir, semoga Kak Salsa menghubungi ibu hari ini. Sedang santai-santainya merokok dari pemberian Anton. "Bas, Salsa demam tinggi banget, tiba-tiba lemas gitu," ucap Silvi keluar dari pintu rumah. Segera aku masuk ke dalam, dan benar Kak Salsa sedang menggigil di ruang tengah rumah Kak Nenah. Segera Silvi dan Kak Nenah membenarkan posisi tidur Kak Salsa. "Masih pengaruh kejadian semalam ini," ucap Silvi. "Aku bilang ibu jangan," tanya Kak Nenah. "Jangan Kak, aku telepon orang rumah dulu," ucapku. Tanpa pikir panjang, aku menghubungi ibu di luar rumah dan melihat Kak Salsa sedang diurus oleh Silvi dan Kak Nenah. Berkali-kali tidak diangkat ketika sadar, pasti sedang mengajar, ucapku. Segera aku menghubungi bapak. "Iya Bas, kenapa? Tumben telepon, biasanya juga cacat aja," ucap bapak. "Pak, Kak Salsa sakit. Kejadian di rumah banyak yang aneh. Sekarang aku dan Kak Salsa di rumah temennya, Kak Nenah. Bastian gak mau tahu bapak sama ibu kesini ya," ucapku dengan tidak tenang. Iya, bapak jemput ibu dulu. Jaga dulu kakak kamu ya. Pasti sekarang sore juga bapak ke situ. Kirimkan alamat lengkap rumah Nenah ya," jawab bapak sama paniknya denganku. Segera aku copy alamat yang sebelumnya dikirim ke Anton dan sudah aku kirimkan ke kontak bapak. Segera aku masuk ke dalam rumah dan Kak Salsa sudah tertidur. Keringat di badannya bercucuran sangat banyak sekali. Aku hanya duduk diam di samping Kak Salsa. "Kak, tidak apa-apa, nanti kesini orang tuaku ya," ucapku perlahan. Aku, Kak Nenah dan Silvi saling bercerita masing-masing yang terasa janggal di rumah bekas peninggalan nenekku itu. Dan aku mengiyakan apa yang mereka katakan. Tidak lama ada telepon dari ibu masuk. "Bas, ibu sudah di jalan ini. Tunggu ya Bas. Maafkan ibu Bas," ucap ibu sambil menangis. "Iya bu, hati-hati. Bilang ke bapak," jawabku karena tidak tega mendengar ibu menangis. Sampai sore hampir berakhir, Kak Salsa belum juga bangun dari tidurnya. Menambah rasa khawatir yang aku rasakan. Sementara Nenah dan Silvi tetap ada sambil melakukan aktivitas tugas mereka di samping Kak Salsa. "Lah, Salsa sakit?" ucap ibu Kak Nenah yang baru pulang dari toko. "Iya bu," jawab Kak Nenah. Ibu Kak Nenah duduk di sebelah Kak Salsa sambil menggelengkan kepalanya. "Semoga lekas sembuh. Kasihan ini mah." Tidak lama ibunya Kak Nenah mengelapi wajah dan badan Kak Salsa perlahan. Waktu semakin malam semakin datang. Waktu maghrib sudah berlalu begitu saja. Sementara Kak Salsa masih saja tertidur. Beberapa kali hanya tersenyum dari wajah Kak Salsa. Yang aku lihat itu bukan senyuman khasnya. "Seperti bukan Kak Salsa," ucapku dalam hati, memperhatikan dengan sangat detail raut wajahnya, apalagi seperti mengkerut. "Ya, itu bukan Kak Salsa," ucapku pelan. Apalagi berkali-kali hanya tersenyum, padahal matanya Kak Salsa tertutup. Aku semakin khawatir sekali. Aku masih saja menunggu harap-harap cemas kabar dari bapak dan ibu. Padahal ini adalah weekday yang setauku selama sudah hampir 2 bulan menikmati jalanan kota tidak pernah selama ini menunggu ibu. "Sampai mana Bas orang tua?" ucap Silvi dengan khawatir. "Belum tahu Pi. Barusan sudah aku chat ibu, tapi belum ada balasan sama sekali," jawabku. Kondisi Kak Salsa semakin parah, apalagi beberapa kali melihat keringatnya semakin bercucuran lebih dari sebelumnya. Bahkan ibu Kak Nenah juga beberapa kali mengelap keringat itu dan terlihat sangat khawatirnya sama denganku saat ini. Tidak lama HP-ku bergetar, kemudian berdering, ada nomor masuk ke HP-ku. Bahkan Silvi juga melihatnya berbarengan denganku. "Angkat aja Bas, siapa tahu penting," jawab Silvi. "Halo," ucapku sambil mengangkat telepon. "Bas, ini Mang Yaya. Ini Amang sama ibu dan bapak sudah di jalan. Sebentar lagi sampai." Aku hanya diam dan entah kenapa memikirkan sesuatu yang aneh
dan telepon kembali terputus begitu saja. "Siapa, Bas?" tanya Silvi. Segera aku menarik Silvi untuk ikut denganku mengobrol di luar rumah Kak Nena, dan Silvi mengikuti langkahku duduk di depan rumah Kak Nena. "Vi, barusan Mang Yaya yang telepon, katanya dengan ibu dan bapak." Aku pikir orang yang dikatakan Anton tentang persekutuan itu Mang Yaya, dan dibalik semua kejadian itu ulah Mang Yaya. Tapi kenapa bisa bareng dengan ibu dan bapak ya? Ucapku. "Iya, Bas. Tidak tahu aku kalau begitu. Tapi semoga bukan Mang Yaya benar. Mungkin ada hal-hal lainnya, Bas," jawab Silvi dengan tenang. Bahkan ingatanku melihat Mang Yaya yang pernah keluar dari rumah sebelah nomor 096 itu tidak pernah aku katakan kepada Silvi, hanya aku simpan baik-baik saja. "Iya, semoga aja tuduhanku salah, Vi," ucapku. Tidak lama benar saja ada mobil yang aku kenal berhenti di depan rumah Kak Nena. Kemudian ibu, bapak, dan Mang Yaya keluar dengan tergesa-gesa. "Gimana kakak kamu, Bas?" tanya bapak. Aku jelaskan keadaan Kak Salsa, sementara ibu, Mang Yaya, dan Silvi ke dalam rumah. Aku yang belum menjawab pertanyaan bapak melihat dari luar. Langsung saja Mang Yaya mengobati Kak Salsa sama sebelumnya yang pernah aku lihat ketika kejadian malam kemarin di rumah, dan masih dengan jari tangan kanannya yang masih dibungkus bekas luka yang sebelumnya aku ketahui. Terlihat ibu duduk di sebelah ibunya Kak Nena. Silvi dan Kak Nena di sebelah lainnya, dekat badan Kak Salsa. Tiba-tiba terdengar erangan suara kencang dari Kak Salsa yang seperti menahan sakit yang sangat-sangat menyakitkan. Kemudian disusul dengan suara ketawa kencang perempuan yang baru pertama aku dengar. "Bas, sudah duduk di sini, bapak mau bicara," ucap bapak. "Iya, Pak," jawabku. Apa yang bapak sebelumnya khawatirkan terjadi. Ternyata tidak sampai 1 tahun, hanya 2 bulan saja. "Benar," jawab bapak sambil melihatku. "Pak, apapun itu, kesembuhan Kak Salsa lebih penting. Bastian jujur sudah tidak peduli apa masa lalu yang terjadi. Niatnya kan Bastian hanya ingin kuliah, tidak ingin kejadiannya seperti ini," jawabku dengan sedikit tegas. "Benar, tapi Bas, nanti ibu sendiri yang akan jelaskan kepada kamu," jawab bapak seperti menahan apapun yang ingin bapak sampaikan, dan kemudian mengelus-elus kepalaku. Segera aku ke dalam, sementara bapak tetap menunggu di luar. Di dalam aku tidak tahu dan sedikit lega, Kak Salsa sudah dalam keadaan terbangun, sementara matanya masih melihat dengan tatapan kosong. "Gimana kondisi Kak Salsa, Mang?" tanyaku. "Beginilah, Bas, sulit," ucap Mang Yaya. Tidak tahu kenapa ibu tiba-tiba pamit pada ibu Kak Nena dan berterima kasih. Kemudian Mang Yaya mengangkat Kak Salsa yang masih belum sadar. Aku masih dibuat heran dengan kondisi ini, atau mungkin tidak enak dengan segala yang terjadi karena tidak mau merepotkan ibunya Kak Nena. Segera aku membawa tas Kak Salsa dan mengantarkannya ke dalam mobil. Ibu belum bicara apapun, raut wajahnya hanya kosong dan kecemasan yang aku lihat. "Kemana ini, Bu?" tanyaku. "Balik ke rumah saja, Bas," ucap ibu dengan sangat pelan. Mang Yaya hanya mengangguk, kemudian bapak menyuruhku menyusul dan aku setuju. Kemudian aku kembali masuk ke dalam rumah dan pamitan kepada ibu Kak Nena dan Silvi. Aku diantarkan ke depan oleh Silvi yang sangat khawatir dengan keadaanku. "Bas, itu Kak Salsa kosong. Yang di dalam adalah perempuan yang sebelumnya kamu ceritakan, dan Kak Salsa lihat. Hati-hati ya, Bas. Kabarin aku sebisa mungkin," ucap Silvi sambil terlihat menahan air mata. "Pasti, Vi. Makasih ya, Vi. Aku pulang dulu. Pasti aku kabarin," jawabku segera meninggalkan rumah Kak Salsa dengan mengendarai si Kukut. Sepanjang perjalanan, aku dilema dengan pikiranku sendiri. Di sisi lain, aku sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa sampai seperti ini. Di sisi lain, aku sangat khawatir dengan Kak Salsa. Dan di sisi lainnya juga penasaran dengan rumah nomor 096 itu, juga kepada Mang Yaya.
Pikiran yang semakin liar ini terus menemaniku melewati jalanan kota ini. Memikirkan kesalahan tidak akan pernah menjadi kebaikan, dan memikirkan kebaikan selamanya hanya pikiran saja, tanpa perlakuan memperbaiki kesalahan itu. Tidak lama setelah sampai di rumah, kembali aku berhenti di depan gerbang rumah nomor 096 ini. Aku perhatikan baik-baik. Memang kesan di malam hari sangat berbeda jauh, lebih menyeramkan, walau perasaan itu mungkin pikiranku sendiri yang membuat. Kurang dari 2 menit aku segera menyalakan si Kukut kembali dan masuk ke dalam halaman rumah. Benar saja mobil bapak sudah berada di halaman rumah. Aku tidak melihat orang di depan rumah. Segera aku masuk dan melihat Kak Salsa terbaring dengan mata yang masih terbuka sayu dan tidak bicara apapun. "Sudah ya, Salsa malam ini juga mau dibawa pulang saja," jawab ibu dengan nada pelan. Mang Yaya masih mencoba segala cara, seperti apa yang aku lihat sekarang. Bapak lebih banyak diam dan menatap Kak Salsa terus-menerus. "Bas, sini ikut ibu," ucap ibu sambil berjalan pelan ke belakang rumah. Ibu langsung duduk di halaman belakang rumah. Setelah membuka kunci pintu dapur dan menatap kosong ke arah gerbang pemisah rumah dengan rumah sebelah. "Kenapa ibu mengajak aku ke sini dan menatap ke arah pintu itu?" Tanya aku duduk di sebelah ibu. "Kamu tahu ketika ibu kesini tidak duduk di sini kan?" Jawab ibu perlahan. Aku hanya mengangguk dan membenarkan apa yang dikatakan ibu. Karena ketika mengantarkan ke sini, ibu memang tidak sama sekali ke halaman belakang. 13 tahun yang lalu, ketika usia kamu 3 tahun, dan tahun itu di mana nenek meninggal tidak wajar. Semua kenangan di halaman belakang ini. Memori ibu begitu sakit, ingatan ibu terluka, dan perasaan ibu hancur. Ucap ibu sangat pelan ketika aku lihat air matanya keluar begitu saja. "Aku tidak pernah tahu soal itu, Bu," ucapku menjawab dengan pelan. "Sama, kakakmu juga tidak pernah tahu hal ini. Hari itu keadaan keluarga kita sedang, dan kamu juga tahu sendiri ekonomi keluarga kita tidak lekas membaik. Solusinya kamu tetap kuliah tahun ini, dan kakakmu tinggal di sini, begitu kan?" Ibu hubungi Mang Yaya, karena masa lalu itu, ibu pikir dengan waktu 18 tahun lamanya, sudah benar-benar berlalu. Kenyataannya tidak, Bas. Buktinya sumpah serapah dan dendam itu masih terjadi. Ucap ibu mengelap kedua matanya yang sudah dibasahi oleh air mata. Sudah, ibu tidak kuat. Ibu masih ingat kejadian itu, sakit sekali. Dari sebuah kejadian kita, memang hanya bisa menerima. Kamu ikut pulang dulu. Selanjutnya kita obrolkan di rumah saja. Ucap ibu dengan tiba-tiba, benar-benar di luar nalarku. Suara keras itu menghantam pintu yang terbuat dari besi itu sangat keras. Buah! Sontak membuatku kaget dan tentunya juga ibu. Apalagi kondisi dan suasana sedang dalam seperti ini, ibu hanya mengangguk berkali-kali dan mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Aku tidak berani sama sekali bertanya tentang apapun, apalagi raut wajah dari ibu yang tidak biasanya, terkesan bukan hanya kaget, tapi seperti mengetahui sesuatu yang tidak baik akan datang. Langkahnya menuju dalam rumah sangat cepat. Aku hanya bisa menarik nafas dalam-dalam saja. Apalagi barusan ibu baru menjelaskan sedikit, dengan masih banyak pertanyaan dan penjelasan yang sangat ingin aku ketahui. "Pak, ayo malam ini juga kita pulang. Bawa Salsa ke mobil." "Bas, bawa perlengkapan kamu dan Kak Salsa seadanya dulu saja yang diperlukan. Urusan lainnya nanti saja diurus di rumah," ucap ibu dengan nada yang tegas. Dan ini baru pertama kali bahkan aku mendengar nada bicara ibu bisa seperti itu. "Tapi Teh, Salsa masih dalam kondisi seperti ini. Baiknya bermalam dulu di sini, sambil Mamang coba terus sembuhin dulu," sahut Mang Yaya. Aku yang langsung bergegas dengan cepat hanya membawa laptop dan alat-alatku juga Kak Salsa seperlunya saja. Mendengar hal itu, langsung menoleh ke arah ibu. Dan ibu bahkan tidak ada jawaban sama sekali. "Coba Teh pikirkan dulu baik-baik. Kasihan juga kondisi Salsa. Semuanya sudah berakhir Teh.
Kejadian itu sudah lama, tidak mungkin terjadi lagi, ucap Mang Yaya dengan gemetar. Tahu apa Mamang soal kejadian itu? Aku anaknya, aku yang tahu sebenarnya yang terjadi. Keluarga hanya menerima, aku yang tidak pernah sama sekali terima tahu hal-halnya, dan harus ingat dulu sebelum ibu pergi. Siapa yang mengurusnya terbaring di sini? Jawab ibu sambil meneteskan air mata. Bahkan aku tidak mengerti sama sekali yang dikatakan ibu dan Mang Yaya, tapi sepintas apa yang sebelumnya ibu bicarakan barusan di belakang sudah membuat aku paham bahwa ini ada kejadian masa lalu yang benar-benar perlu aku tahu. Bapak yang mendengar ucapan ibu seperti itu langsung mengangkat badan Kak Salsa yang dalam kondisi menatap kosong ke arah atap, matanya terbuka, tapi ekspresi yang ada dalam dirinya seperti hilang. Mang Yaya hanya tertunduk dengan apa yang barusan ibu bicarakan dan tidak berani lagi menatap ibu. Ini bukan salah saya, Teh, ucap Mang Yaya dengan perlahan. Aku langsung mengikuti langkah ibu dan bapak. Bodohnya, aku masih saja sempat menitipkan si Kukut kepada Mang Yaya dan memberikan kuncinya. Walau aku tahu betul Mang Yaya tidak bisa mengendarai sepeda motor. Aku duduk di depan, sementara Kak Salsa menyender kepada pundak ibu dengan kondisi yang masih sama. Sama sekali tidak ada gerak, tidak ada apapun kecuali tatapan kosong. Mang, saya pamit dulu, ucap bapak. Mang Yaya hanya tertunduk dengan jawaban yang sangat pelan, mengantarkan sampai depan halaman rumah. Sementara aku melihat ibu dari spion tengah mobil bagian depan, menatap kosong seperti banyak hal yang ibu pendam. Pak, sesuai rencana kita, ucap ibu. Mau kemana, Bu? Tanyaku. Bas, kita ke rumah kakek Bambang dulu. Kakek Bambang dulu teman dekatnya kakek kamu. Panjang sekali umurnya. Sampai saat ini beliau masih sehat dan ingatannya masih bagus juga. Ibu minta maaf kenapa tadi ibu lama sampai ke rumah Nena. Ibu berkunjung dulu ke rumah kakek Bambang. Dan alhamdulillah, walau sudah hampir belasan tahun tidak bertemu, masih ingat. Jawab ibu menjelaskan. Aku hanya mengangguk saja mendengarkan apa yang barusan ibu ucapkan. Malam semakin larut, bahkan setelah keluar kota dan masuk ke dalam tol, bapak mengambil bukan arah rumah, malah ke arah berlawanan. Tidak jarang aku memastikan keadaan Kak Salsa yang masih tidak berubah. Dan ibu terlihat menahan air mata yang ingin segera turun menyapa kedua pipinya tersebut. Dan aku cukup tahu diri, tidak berbicara apapun. Bahkan aku paham, bapak menyimpan apapun yang ingin dibicarakan. Begitupun sama denganku juga ibu. Maafkan ibu, Bas, tiba-tiba ucap ibu. Segera aku menoleh ke arah belakang, dan terlihat air matanya jatuh begitu saja. Dan beruntungnya jalanan tidak padat, sehingga bapak sedikit memacu mobil untuk segera sampai ke rumah kakek Bambang. Ibu yang salah, tidak mendengarkan omongan bapak. Ibu percaya sama Mang Yaya. Sebelum ibu putuskan kamu tinggal di rumah itu, ibu sudah bicara panjang dengan Mang Yaya dan Mang Yaya. Ibu sudah bicara panjang dengan Mang Yaya, dan Mang Yaya berhasil meyakinkan ibu. Teh, semuanya bakalan baik-baik saja, ucap ibu perlahan. Bapak hanya mengangguk mendengarkan sebuah pengakuan dari ibu, tapi kenyataannya, dan ibu percaya sekarang hal-hal dulu yang selalu bapak wanti-wanti soal Kak Salsa akhirnya terjadi. Setelah 20 tahun waktu yang berlalu, tidak tahu dosa siapa, tapi ibu yakin nenek kamu tidak bersalah dan tidak pernah memiliki rasa yang dibanggakan dengan kelahiran Kak Salsa pada saat itu pada keluarga Dirman. Jawab ibu. Dirman siapa, Bu? Tanyaku langsung. Dirman pemilik rumah kosong di sebelah itu, Bas, yang ada pintu penghubung dengan rumah nenek kamu. Jawab bapak. Rumah nomor 096, ucapku. Kamu tahu nomor itu? Tanya ibu sangat heran. Dan baru saja aku akan menjawab, tiba-tiba Kak Salsa tertawa sangat menakutkan, seperti pada film-film horor yang sebelumnya pernah aku dengar. Dan baru kali ini aku mendengarnya langsung. Bulu pundakku berdiri dengan begitu saja dan benar-benar menakutkan.
apalagi dengan muka tanpa ekspresi, hanya matanya yang melotot seperti ingin lepas. "Sebentar lagi sampai, tahan dulu ya kak," ucap bapak dengan gemetar. Ibu hanya kembali meneteskan air matanya yang mulai tidak ada hentinya mengalir begitu saja. Dalam kondisi seperti ini, aku dan pikiranku yakin sesuatu yang aneh dengan semua ini akan segera aku ketahui. Masih aku sempatkan untuk mengecek HP-ku. Pesan masuk dari Nenah dan Silvi sangat panjang sekali, tapi aku lebih tertarik dengan pesan dari Kak Nenah karena ada kalimat, "Benar Bas, itu rumahnya." Segera aku klik pesan itu dan aku baca perlahan, dan benar saja, kata ibuku setelah aku cerita semuanya, "Benar Bas, kalau kamu masih ingat di pertemuan kita pertama dengan Salsa, aku pernah bilang, di jalan itu dulu pernah ada kejadian yang melegenda. Soal kejadian yang aku sebutkan itu benar samping sebelah rumah nenek kamu. Kalau rumah nenek kamu 097, berarti rumah itu 096. Benar Bas, itu rumahnya." Isi pesan Kak Nena. Aku hanya menarik nafas dalam-dalam, seolah tidak percaya dengan semua yang sudah berlalu. Tapi aku hidup dalam kenyataan dan kondisi saat ini yang sedang aku alami. Benar-benar ini ada sebuah tragedi masa lalu, ucapku dalam hati. Tidak terasa, bahkan hampir 1 jam perjalanan, aku melihat bapak sudah membelokkan ke salah satu rumah, sama besarnya dengan rumah nenekku yang berada di samping jalan utama. Bahkan tidak terlalu jauh dari pintu keluar tol. Langsung saja seorang wanita seumuran dengan ibuku membukakan pintu gerbang. Ketika aku melihat ke jam yang terpasang di layar monitor mobil, tidak terasa sudah hampir tengah malam, ucapku. Ketika lampu mobil menyorot ke arah depan rumah, terlihat lelaki tua dengan rambut yang dari kejauhan sudah memutih. Berdiri dan tersenyum ketika bapak keluar dari mobil dan langsung memangku Kak Salsa. Tapi anehnya, aku melihat Kak Salsa dengan wajahnya mengecut dan benar saja langsung teriak sangat kencang. Bapak langsung saja berjalan dengan cepat dan aku semakin khawatir dengan kondisi Kak Salsa. Segera turun dengan ibu yang dipegang oleh wanita yang membukakan gerbang karena terlihat langkah ibu sangat pelan. Dan aku yakin wanita itu kalau bukan anak kakek Bambang, mungkin pekerja rumah tangga di sini. Aku berjalan bareng dengan ibu. Ketika masuk, Kak Salsa sudah terduduk di kursi ruangan tengah di rumah ini, dan tidak terlihat keberadaan kakek Bambang. Aku dan ibu juga bapak sudah duduk menunggu kakek Bambang datang, dan tidak lama dibarengin wanita yang sebelumnya membantu ibu berjalan datang dengan membawakan air minum. "Lama sekali Teteh tidak berkunjung ke sini. Dulu sama seperti bapaknya Teteh, Suherman. Memang harus selalu saya yang datang ke rumah itu. Berapa lama ya? 1997 kalau tidak salah. Saya terakhir ke sana, ikut mengantarkan nenek ke tempat peristirahatan terakhir," ucap kakek Bambang sambil duduk dan membakar rokoknya. "Iya kek, Teteh tidak tahu lagi harus datang dan minta tolong ke siapa. Tidak tahu kenapa beberapa hari ke belakang aneh, mimpi ngasih minum ke bapak ini dan kakek yang sedang duduk di halaman belakang," jawab ibu. "Sudah besar-besar ya, Bastian nama Salsa ini. Padahal hari di mana kalian lahir, kakek tidak pernah absen datang loh. Hehehe," ucap kakek Bambang. Aku hanya tersenyum saja mendengarkan begitu hangat ucapan dari kakek Bambang. Beda dengan Kak Salsa yang tiba-tiba selalu berekspresi seperti menunjukkan ketidaknyamanan berada di rumah ini. Tidak jarang erangan keluar dari mulut Kak Salsa tanpa ekspresi dan tatapannya yang masih saja kosong. "Sudah, biarkan saja. Aman kok. Baik-baik saja semuanya," sahut kakek sambil berpindah duduk di sebelah Kak Salsa. Kakek Bambang langsung segera mengelus-elus kepala Kak Salsa berkali-kali sambil tersenyum. Dan aku hanya menyaksikan saja, begitu juga dengan ibu juga bapak. Andai kedekatan dulu dengan keluarga Dirman tidak sampai segitunya, mungkin kejadian itu tidak perlu tersangka untuk dijadikan kambing hitam. Nek Suherman terlalu baik, bunuh diri itu bakalan tetap terjadi. Andai kata Nek Suherman mencegahnya pun, itu sudah takdir. Sudah bukan lagi cara manusia yang bekerja,
itu cara Tuhan yang bekerja sebagaimana mestinya. Tapi sayang kejadian itu harus Nek Suherman yang menjadi kambing hitam. Ucap kakek Bambang dengan perlahan dan tidak hentinya mengusap-usap rambut Kak Salsa yang masih saja mengeluarkan suara erangan. Aku memperhatikan dengan jelas dan baik-baik apa yang dikatakan kakek Bambang. Walau pertemuan ini yang pertama bagiku, tapi melihat ibu dan ayah sebegitu dekatnya, "Kek, aku yang mendengar, sebenarnya kenapa?" Ucap ibu sambil meneteskan air mata. Jawaban Teteh akan sama dengan saya. Itulah kenapa saya selalu menganggap Teteh dan Bapak sampai sekarang seperti anak saya. Walau saya tidak semudah dulu segalanya, jawab kakek Bambang. Aku melihat jam di ruangan tengah ini sudah hampir jam 1 dini hari. Dan semenjak sore Kak Salsa masih saja seperti ini. Bahkan aku benar-benar khawatir dengan keadaannya. Apalagi ingat omongan Silvi bahwa itu sepenuhnya bukan Kak Salsa, melainkan makhluk lain. Teteh tahu kan, kehamilan Teteh mengandung Salsa adalah kebahagiaan keluarga besar Teteh. Apalagi kakak-kakak Teteh belum mempunyai anak dari istrinya masing-masing. Kebahagiaan untuk keluarga Teteh tidak sama dengan yang dirasakan keluarga Dirman Teh. Apalagi mereka hanya memiliki satu anak perempuan, mempunyai keturunan adalah impian dari sebuah keluarga Teh. Tapi sayangnya persekutuan itulah yang menyebabkan sampai seperti sekarang. Ucap kakek Bambang perlahan dan sambil tersenyum. Bapak tidak berkata apapun, sama denganku, hanya diam dan mendengarkan dengan baik. Kenapa haru dan selalu kepada keluarga Teteh, Kek? Ini bukan salah keluarga Teteh sepenuhnya, Kek. Ucap ibu sambil meneteskan air mata. Obrolan malam ini mungkin sebelumnya tidak pernah aku pikirkan sama sekali. Apalagi ini adalah hal pertama aku harus dan keadaan sendiri yang membuatnya harus seperti ini mengetahuinya. Kakek Bambang hanya diam tidak menjawab dan terlihat memejamkan mata, lalu mengusap rambut Kak Salsa berkali-kali dengan sedikit menggunakan tenaga. Aku ingin anak ini. Hihihi. Anak ini sudah aku tunggu kembali. Lucu sekali, manis. Ucap Kak Salsa untuk pertama kalinya setelah sekian jam tidak berbicara sama sekali. Tapi suaranya jelas bukan suara Kak Salsa yang sebelumnya aku tahu betul Kak Salsa seperti apa. Tangannya seperti menggendong bayi mengayunkan berkali-kali. Ya, ini makhluk yang sebelumnya Silvi katakan, ucapku dalam hati. Ini bukan anakmu. Jatah hidupmu sudah selesai. Kamu hidup dengan dendam kamu, berakhir dengan keputusan. Jangan jadikan anak ini adalah alasan kamu datang kembali, ucap kakek Bambang. Ibu hanya melihat Kak Salsa dengan air mata yang sedari tadi tidak berhenti turun membasahi pipinya. Sementara ayah sama denganku hanya memperhatikan. Sok tahu kamu bajingan. Anak ini milikku sekarang, akan ikut denganku. Aku sudah punya perjanjian dan dia sudah memberikannya kepadaku. Jawab makhluk itu dengan membentak yang masuk ke dalam tubuh Kak Salsa. Kakek Bambang tidak berkata apapun lagi, langsung mengusap punggung Kak Salsa dengan keras dan langsung mengusap wajah Kak Salsa. Dengan sendirinya Kak Salsa tertidur begitu saja di pangkuan kakek Bambang. Terlihat di wajahnya keringat mulai bercucuran dengan sendirinya. Saya sengaja dari datang tidak langsung mengeluarkan makhluk itu. Makhluk itu masih ada di sini, menunggu Salsa lemah dan sadar. Sebelum semua badannya tertutup, bakalan seperti ini lagi selamanya. Ingat saja maaf Teh, kepergian Nek Suherman sebelumnya, ingat sama persis seperti ini. Ucap kakek Bambang. Ingat betul Kek, kerasukan selama 2 hari dan seminggu setelah kejadian itu. Ibu pergi, jawab ibu sambil meneteskan air mata. Bastian, siapa yang masuk ke dalam rumah itu? Kamu, Kak Salsa atau siapa? Tanya kakek Bambang. Aku yang sedang memperhatikan tiba-tiba kaget dengan pertanyaan kakek Bambang yang secara tiba-tiba. Tidak Kek, aku dan Kak Salsa sepakat mengikuti peraturan yang Mayayak berikan dan tidak pernah sama sekali masuk dan membuka gerbang itu. Jawabku dengan perlahan. Walau aku dan Kak Salsa juga temanku Anton mengalami hal-hal aneh dari rumah sebelah,
Entah itu gangguan atau apa, aku tidak benar-benar tahu. Jawabku lagi meneruskan. Obrolan di ruang tengah dengan sedikit tenang. Apalagi melihat Kak Salsa sudah tertidur di bangkuan kakek Bambang sedikit lega. Walau perkataan makhluk itu masih ada di sini, tentu membuat aku cemas. Dengar teh, saya rasa-rasa kita sepakat dan paham kalau yang sudah melakukan perjanjian dengan memberikan salsa kepada makhluk itu, siapa orangnya. Dan Bastian saya rasa benar-benar jujur, sesuai apa yang siang tadi kita obrolkan. Jawab kakek Bambang. Ibu dan bapak hanya mengangguk berkali-kali, sementara aku belum mengetahui apa yang sebelumnya ibu obrolkan. Tidak apa-apa, Bas. Sudah waktunya kamu tahu juga, ucap ibu. Baru saja ibu akan menjelaskan panjang, kakek Bambang memotong dengan mengusap kembali wajah Kak Salsa, dan terlihat Kak Salsa membuka matanya perlahan, sangat pelan. Segera kakek Bambang memberikan minum, dan Kak Salsa sangat sayu seperti sangat kelelahan, sambil meminum air yang disodorkan oleh kakek Bambang. Ibu, ucap Kak Salsa. Segera ibu memeluk Kak Salsa dengan sangat lembut, sambil menangis. Aku ikut senang sekali dengan apa yang aku lihat, karena sebelumnya kekhawatiran dan pikiran tidak baik silih berganti bergelut dalam perasaanku sendiri. Lanjutkan teh, apa yang mau teteh ucapkan barusan? Biar Bastian juga Salsa dengar dan tahu. Tidak apa-apa, ada saya saksinya. Begitu kan Pak? Tanya kakek Bambang. Iya benar Bu. Ada baiknya, lagian sudah kejadian apapun yang pernah kita khawatirkan sebelumnya. Jawab bapak dengan perlahan. Kak Salsa terus-menerus meminum air dalam gelas yang barusan diberikan oleh kakek Bambang. Sementara aku menunggu dan tidak tahu kenapa cukup bagiku informasi-informasi sebelumnya yang sudah aku dapatkan. Mungkin tidak akan terlalu kaget, ucapku dalam hati. Jadi begini Bas, Salsa juga dengarkan baik-baik. Ibu minta maaf, memang salah ibu yang terlalu memaksakan kalian berdua tinggal di rumah bekas nenek itu. Awalnya ibu terpengaruh dengan omongan Mang Yaya, karena ketika mendengar penjelasan Mang Yaya, tidak pernah ada gangguan apapun setelah 14 tahun lamanya. Ibu dan kedua kakak ibu pergi dari rumah itu. Kenyataannya sekarang terbukti ibu salah besar dan hampir kehilangan Salsa dengan cara yang sama, walau waktu yang berbeda. Bastian, ibu tahu kamu tidak terima, dan semenjak obrolan di rumah yang kamu dengar, pasti kamu juga sudah mikir ada sesuatu yang aneh. Dan ini Bas, yang selama ini ibu khawatirkan terjadi. Ucap ibu sangat perlahan. Aku hanya mengangguk saja, sementara kakek Bambang tersenyum dengan penjelasan awal dari ibu. Lalu masa lalu dan segala kejadian yang sudah ibu bilang, dan juga barusan kakek Bambang jelaskan. Bagaimana itu Bu? Aku bakalan paham bagian ini harus jelas. Sehingga aku juga paham, ucapku dengan tenang. Dulu ketika ibu gadis dan kedua kakak ibu, Haman dan Yadi sudah dewasa, anak pertama Ibu Dirman dan Pak Dirman seumuran dengan ibu, bermain bersama, dan segalanya bersama. Apalagi kakek kamu yang berbisnis di luar kota dengan kakek Bambang yang sekarang ada di hadapan kamu ini sekarang, jarang pulang, dan sekalinya pulang tidak pernah lama. Akhirnya kedekatan nenek dengan Ibu Dirman begitu dekat, karena ibu dan nenek hanya tinggal berdua, apalagi ketika berdua kakak ibu sudah bekerja di luar kota juga. Ucap ibu menjelaskan. Benar Bas, Salsa, kakek ini adalah saksi hidup keluarga kalian. Ucap kakek Bambang sambil tersenyum dan berpindah tempat duduk, kemudian membakar rokoknya. Waktu itu ibu menikah dengan bapak, dan 1 tahun kemudian lahirlah Salsa. Anak Ibu Dirman, Maya, juga sama. Tidak lama menikah, semua baik-baik saja sampai ketika ibu hamil Salsa. Ibu Dirman tidak sabar menunggu kehamilan anaknya yang sama. Namun sampai Salsa lahir, Maya tetap belum hamil dan Ibu Dirman sangat menunggu hal itu. Sampai Salsa dianggap seperti cucunya Ibu Dirman sambil menanti kehamilan anaknya. Pintu gerbang itulah yang sengaja dibuat oleh Ibu Dirman dari dulu, agar semakin dekat dan mudah hubungan kedekatan dengan keluarga nenek, ucap ibu sambil mulai menatap kosong. Aku mulai paham dengan penjelasan ibu sampai sini.
apalagi soal kedekatan dan sampai gerbang yang menghubungkan dua rumah 096 dan 097 menjadi berdekatan. Lalu Bu, ucapku karena menunggu ibu tidak melanjutkan omongannya. Lalu sampai di tahun kelahiran Salsa, Bapak Dirman suami Ibu Dirman meninggal. Dan ibu sumpah mendengar omongan ini dari nenek, meninggalnya Pak Dirman karena bersekutu dengan makhluk lain lewat orang pintar, karena tuntutan ingin anaknya segera hamil. Jawab ibu sambil meneteskan kembali air matanya. Kepergian itulah yang membuat Ibu Dirman bukannya menjadi sadar dan menerima bahwa semua itu adalah urusan pencipta, malah semakin menjadi meminta pertolongan hal-hal lain dan bersekutu dengan makhluk lain. Dan karena stres juga pikiran juga tuntutan, ibunya yang mengelola usaha. Karena gengsi juga, tekanan pada Maya semakin besar di tahun itu, dan hanya nenek yang menjadi saksi setiap kejadian itu. Dan ibu adalah tempat di mana nenek bercerita, sampai akhirnya Maya mengakhiri hidupnya ketika ibu mengandung kamu, Bas, dengan cara gantung diri di halaman belakang rumah. Kejadian itu yang menjadi saksi utamanya adalah nenek kamu, ucap ibu menjelaskan dengan perlahan. Sontak kabar hampir satu kota ramai, apalagi keluarga Dirman orang terpandang, dan sayangnya nenek dituduh oleh Ibu Dirman tidak bisa menjaga anaknya Maya, sehingga bunuh diri. Sementara memang Maya sangat dekat dengan nenek kamu, Bas. Hari di mana kamu baru lahir 2 hari, Nek Dirman meninggal karena kecelakaan fatal. Sementara banyak saksi melihat memang kejadian itu sangat aneh dan menjadi cerita ramai sampai satu kota mengetahuinya di tahun itu, ucap ibu. Aku hanya terdiam dan kaget sekali dengan apapun yang barusan aku dengarkan baik-baik, walau kenyataannya dulu sampai seperti itu. Bastian baru tahu sekarang, Bu. Kenapa? Tanya aku penasaran. Kakek Bambang hanya tersenyum dengan apa yang aku tanyakan kepada ibu, dan bapak hanya mengangguk berkali-kali. Di akhir hari meninggalnya kakek berpesan, kelak nanti cucunya jangan sampai tahu, karena neneknya tidak salah, dan kamu harus tahu kakek meninggal karena kecelakaan, dan karena sudah banyak mengalami hal-hal aneh selama di rumah, padahal dulu kakek kamu yang mengurus rumah itu. Karena kakaknya Ibu Dirman berada di luar kota, dan sampai bertahun-tahun kejadian serta gangguan tidak pernah berhenti, sampai kamu berusia 3 tahun, Bas, dan Salsa 5 tahun. Sampai nenek juga meninggal dengan cara yang sama. Walau sudah banyak orang bisa menyarankan untuk meninggalkan rumah itu, termasuk kakek Bambang. Itulah kenapa ibu selama ini selalu dihantui kejadian tersebut, dan tidak pernah paham maksud semua ini. Jawab ibu menjelaskan. Seketika ada perasaan marah pada kejadian perginya kakek dan nenek dengan cara seperti itu. Sementara di sisi lain semuanya sudah terjadi. Kak Salsa hanya tersenyum mendengarkan obrolan ibu, dan anehnya senyumnya kembali bukan seperti biasa. Biarkan dulu saja teh, suruh dia mendengarkan juga, ucap kakek Bambang. Masuk lagi, ucapku dalam hati. Ibu hanya mengangguk saja, seolah mengerti apa yang dikatakan kakek Bambang. Kemudian ibu pergi dari rumah itu, dan kakak-kakak ibu juga setuju untuk menjualnya. Selama belasan tahun itu juga tidak pernah laku 2 rumah yang saling berdempetan itu. Dan selama itu juga, Mang Yaya yang dulunya tukang kebun menjaga rumah itu, dan ibu melarang untuk kembali masuk ke dalam rumah itu, ucap ibu. Tiba-tiba ibu berkata seperti itu. Tidak boleh masuk. Lalu ibu pergi ke kota bapak kamu, Bas, tinggal di sana. Dan akhirnya keinginan pada Salsa terjadi lagi. Setelah ibu yakin Mang Yaya melakukan persekutuan, walau kakek Bambang tetap menyarankan, ibu berbaik sangka dulu, ucap ibu. Dan tidak lama disusul oleh tertawa yang sebelumnya aku dengar ketika di dalam mobil kembali keluar dari Kak Salsa. Dan jauh menakutkan, kakek Bambang yang kaget juga segera merangkul Kak Salsa dan mengelus-elus kembali seperti waktu sebelumnya. Lanjutkan saja teh, ucap kakek Bambang. Ya, setelah sekian lama, akhirnya makhluk yang sebelumnya mengganggu keluarga besar ibu kembali dengan tujuan yang sama.
Tapi itu kesalahan ibu sendiri, Bas. Maafkan ibu, ucap ibu kembali menangis. Bapak dan aku tidak kembali bicara. Aku yang sudah mengetahui singkatnya penjelasan dari ibu sedikit tenang. Kejadian masa lalu itu benar-benar di luar dugaanku. Kak Salsa yang kembali tersenyum-senyum aneh dengan mata yang tertutup, kembali biasa lagi. Malam sudah larut sekali. Ada baiknya kalian istirahat saja dulu sini, Teh. Besok kita bicarakan lagi baiknya seperti apa, ucap kakek Bambang. Kondisi Salsa, Kek? Tanya bapak. Jelas sangat khawatir. Nanti besok kita lihat ya. Sudah, kalian istirahat di kamar sana. Wati sudah menyiapkannya, ucap kakek Bambang sambil menunjuk salah satu kamar. Biar kakek sama Salsa sama Bastian ngobrol dulu ya, Teh, ucap kakek Bambang. Ibu dan bapak sangat percaya sama kakek Bambang sehingga mendengarkan saran kakek Bambang dan segera ke kamar untuk istirahat. Sementara ayah memarkirkan mobil terlebih dahulu dan kembali ke kamarnya. Aku melihat jam sudah 2 dini hari. Kakek Bambang terus saja mengusap-usap rambut Kak Salsa seperti sebelumnya sudah dilakukan. Bas, ngerokok? Tuh, kalau suka bakar aja, ucap kakek Bambang. Iya, Kek, ucapku sambil menerima tawaran kakek Bambang. Bas, kakek tahu umuran kalian ini kan sama dengan umuran cucu-cucu kakek. Jiwa penasaran dan rasa ingin tahu adalah hal yang wajar. Kamu bisa ambil kesimpulan dari cerita ibu itu kan? Memang tidak masuk akal jika logika yang dipakai untuk menafsirkannya. Tapi kenyataannya seperti itu, Bas, ucap kakek Bambang. Iya, Kek, Bastian paham. Tapi apa benar nyawa dan dendam taruhannya, Kek, sampai saat ini? Tanya aku dengan perlahan. Karena tidak ada ibu dan bapak, aku jadi bisa selepas mungkin mengobrol dengan kakek Bambang. Kakek Bambang hanya mengangguk dan tersenyum. Telat saja 2 malam, sudah Kak Salsa tidak akan tertolong. Ada orang yang masuk ke rumah itu dan menyetujui membantu dendam yang selama ini membuatnya gentayangan belasan tahun lamanya. Akhirnya seperti ini, ucap kakek Bambang. Aku yakin ini Mang Yaya di balik semuanya ini, apalagi aku pernah melihatnya keluar dari rumah itu. Baru saja aku akan menyebutkan nama Mang Yaya. Sudah, kakek juga tahu. Simpan baik-baik saja apapun yang kamu tahu siapanya orang itu. Bukan jatah kita untuk berprasangka buruk. Semoga saja bukan dia, ucap kakek Bambang. Tidak lama Kak Salsa membukakan matanya lagi dan kakek Bambang langsung mengusap wajah Kak Salsa dengan bacaan ayat-ayat yang aku dengarkan. Alhamdulillah, ucap kakek Bambang. Bas, ajak Kak Salsa istirahat di kamar sebelah saja dengan Bastian, pesan kakek. Sudah, lupakan apapun yang sudah kalian alamin. Itu bukan salah kalian. Memang ada yang mengingatkan hal ini terjadi, ucap kakek Bambang. Segera aku dan Kak Salsa berjalan ke kamar. Di dalam kamar setelah Kak Salsa melepaskan jaketnya dan terbaring tidur, aku masih saja melamun, masih tidak percaya masa lalu terjadi sebuah kejadian yang bisa seperti itu. Bas, kakak lemas. Kakak gak kuat, pengen tidur. Kakak gak tahu apa yang terjadi, ucap Kak Salsa. Iya, udah Kak, tidur aja. Baca doa sebelum tidurnya, ucapku. Aku melihat matanya sedikit demi sedikit terpejam. Segera aku melihat HP dan melihat pesan masuk dari Silvi 15 menit yang lalu, menanyai kabar. Dan aku balas sangat panjang dengan apa yang terjadi. Nanti Bas, kabarin lagi besok ya, jawab pesan dari Silvi, dan aku juga kaget dengan balasan itu. Apa dia belum tidur? Ucapku. Lelah dengan segala yang terjadi, dengan segala yang aku ketahui sekarang, aku berpikir, memang dari awal semua pertanda dan informasi mengarah ke rumah itu dengan satu persatu dibukakan dan aku ketahui. Walau banyak yang sebelumnya menjadi pertanyaan, hari ini sampai berganti hari semuanya terjawab dengan sendirinya.
Pagi hari aku dibangunkan oleh suara ibu dan Kak Salsa masih saja tertidur dengan lelapnya. Setelah mandi dan makan, kakek Bambang dan bapak sudah ada di depan halaman depan rumah. Bas, tidak apa-apa. Kakek Bambang barusan menyarankan kalian tinggal di sini saja. Nanti ayah setuju menyuruh dulu saudara kakek Bambang mengantar jemput kalian ke kampus. Sambil kamu belajar nyetir. Ucap ibu di meja makan mengobrol denganku. Kakek Bambang memang tinggal sendirian, Bu? Tanyaku. Iya, setiap akhir pekan 4 anaknya silih berganti berkunjung ke sini. Dan Bi Wati yang mengurus semua rumah dan keperluan kakek Bambang, jawab ibu. Selama itu yang terbaik tidak apa-apa, Bu. Tapi barang-barang dan semuanya gimana? Termasuk si Kukut, tanyaku. Hari ini bapak urus semua dan ibu sudah telepon Mang Yaya, tapi tidak diangkat. Nggak apa-apa, ibu suruh datang aja ke rumah langsung, ucap ibu. Setelah makan, kakek Bambang yang merasa kasihan dengan kondisi sekarang mengatakan hal ini adalah solusi biar sambil kondisi Salsa juga terkontrol sama kakek Bambang dan lagiannya bisa mengisi rumah, jadi tidak berdua saja dengan Bi Wati. Seharian penuh aku bercerita dengan kakek Bambang soal bisnis perkayuannya dulu dengan kakekku, dan itu sangat seru sekali. Sementara ibu lebih mengurus kondisi Kak Salsa, sembari menunggu bapak kembali dengan saudara kakek Bambang membawa semua barang-barangku dan Kak Salsa di rumah nenek itu. Kek, apa kejadian yang sama kelak akan menimpa anakku dan Kak Salsa jika udah berumah tangga? Tanya aku tiba-tiba. Selama masih satu keturunan, kemungkinan seperti itu. Perjanjian dulu keluarga Dirman sehidup semati, bukan sepele itu. Apalagi dibangkitkan oleh rasa penasaran dan dendam lengkap sekali, Bas. Dijual pun rasanya 2 rumah itu sulit, kecuali diratakan terlebih dahulu, dengan syarat-syarat yang sangat rumit, jawab kakek Bambang. Sore datang berbarengan dengan kedatangan 2 mobil yang membawa barang-barang dan kembali merapikan dan menempati kamar yang semalam aku tempati, dan Kak Salsa di tempat semalam ibu dan bapak beristirahat. Akhirnya suasana rumah tidak akan sepi lagi, ucap kakek Bambang. Dan malamnya, bapak dan ibu diantarkan oleh saudara kakek Bambang pulang dengan menggunakan bis menuju rumah. Bapak cerita selama mengambil barang di rumah nenek, tidak bertemu dengan Mang Yaya sama sekali, dan kondisi rumah belum rapi, masih sama seperti malam kemarin ditinggalkan. Hari-hari selanjutnya, sudah 3 hari barulah teman-teman Kak Salsa datang berkunjung. Dan saat itu juga aku berjumpa lagi dengan Silvi, membicarakan banyak hal yang sudah dilewati. Sementara kabar dari ibu soal Mang Yaya sama sekali tidak bisa dihubungi. Pada satu malam di mana selesai belajar mengendarai mobil, aku sudah melihat si Kukut terparkir di halaman depan rumah kakek Bambang karena sudah diambil oleh saudara kakek Bambang sore tadi. Bas, saudara kakek bilang rumah nenekmu itu seperti tidak ada yang menyapu sama sekali. Apa Yaya sudah tidak mengurusnya lagi? Tanya kakek Bambang. Aku segera memberitahu ibu soal itu, dan ibu tetap tidak bisa menghubungi Mang Yaya. 1 minggu kemudian setelah Kak Salsa dalam kondisi terbaiknya, aku bisa melakukan aktivitas ke kampus dengan selalu mengendarai mobil ayah bareng dengan Kak Salsa. Bas, apa Mang Yaya baik-baik saja? Tanya Kak Salsa ketika sedang berada dalam mobil menuju kampus. Tidak tahu Kak, sudah 1 minggu tidak ada kabar. Kata ibu sih begitu. Jawabku yang fokus menyetir karena baru saja lancar mengendarai mobil. Hari terus berganti dan segala hal-hal tentang baik-baik saja terus terjadi. Apalagi kedekatanku dengan Silvi juga berjalan normal. Apalagi setelah Kak Salsa mengetahuinya, dan setelah aku bicara sama kakek Bambang, mengiyakan kalau Silvi memang mempunyai kelebihan lain dalam dirinya. Tepat 1 bulan kepindahanku ke rumah kakek Bambang, siang hari aku mendapatkan kabar dari ibu yang sedang di dalam perjalanan dengan bapak menuju rumah Mang Yaya, dan menyuruhku datang dengan Kak Salsa menggunakan mobil juga. Untungnya aku masih berada di daerah kampus dan sudah bersama Kak Salsa. Kok tumben, Bu? Tanya Kak Salsa setelah HP aku berikan pada Kak Salsa. Kak Salsa hanya mengangguk saja dan tidak bicara apapun lagi,
dan memberikan HP yang sudah tertutup teleponnya kepadaku. "Ibu, 15 menit lagi sampai rumah Mang Yaya. Ayo segera ke sana, Bas," ucap Kak Salsa. Aku dan Kak Salsa selama perjalanan hanya diam tanpa obrolan sama sekali. "Bas, Mang Yaya meninggal," ucap Kak Salsa. "Innalillahi," jawabku kaget, dan tidak lama sampai di rumah Mang Yaya, dan sudah banyak orang silih berganti orang-orang berdatangan. Dan sampai aku, Kak Salsa, ibu dan bapak mengantarkan ke tempat pemakaman umum, akhirnya memutuskan untuk ke rumah kakek Bambang. Sampai di rumah kakek Bambang juga kaget dengan kabar yang ibu berikan tentang meninggalnya Mang Yaya. Apalagi ibu yang melihat kondisi terakhir Mang Yaya sebelum dikebumikan. Ada bekas cekikan di bagian lehernya Mang Yaya yang sangat jelas sekali. Yaya orang yang semenjak dari dulu adalah kepercayaan keluarga kalian. Tidak pernah menikah sampai usianya terakhir ini. Sayang godaannya memang besar memiliki ilmu seperti itu, tapi harus berakhir dengan hal sama, ucap kakek Bambang. Malam itu juga ibu kembali pulang. Dengan kepergian Mang Yaya selamanya itu, tidak lama dari kejadian yang menimpa Kak Salsa, membuat pertanyaan aneh yang sudah lama aku pendam. Setelah ibu pulang, aku langsung duduk di halaman depan dengan kakek Bambang. "Aku melihat Mang Yaya keluar dari rumah 096 itu, Kek. Penyebab kematiannya apakah itu?" tanyaku langsung. "Kalaupun iya, sudah tidak ada. Dan itu resiko siapapun juga yang bersekutu selain kepada Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal, Bas. Maafkan saja dan doakan sudah," ucap kakek Bambang dengan sangat bijaksana. Sebuah tragedi masa lalu yang sudah aku ketahui itu, kenyataannya memang menghantui keluargaku berbelas tahun lamanya. Tapi pada saat ini, kejadiannya kembali, dan kembali harus memakan korban, karena aku yakini Mang Yaya dalang dari semua ini. Walau yakinku belum tentu benar, dan bisa saja salah. Dari awal rasa curigaku pada rumah nomor 096 itu terbukti, walau dengan waktu yang harus aku lalui sangat lama, selama 2 bulan, dan berkali-kali kejadian aneh sudah terlewati. Kehidupan memang mempunyai caranya masing-masing memberikan kejadian agar kita bisa mengambil pelajaran, apapun dalam hidup ini. Kedekatan nenekku dengan keluarga Dirman adalah malapetaka masa lalu yang terjadi. Orang yang paling dekat dengan kita kadang bisa menjadi orang yang paling berbahaya ketika melibatkan hal-hal lain di luar akal pikiran manusia normal, bahkan bersekutu dengan makhluk lain. Syirik merubah segalanya, dibantu dengan keadaan makan setan, bisa bermain di dalamnya dengan bebas, memangkas logika, dan membunuh perasaan nurani. Dan tahun ini adalah tahun di mana selalu aku ingat, tahun di mana keluarga adalah segalanya, juga tahun di mana tragedi di masa lalu itu aku ketahui. Sehingga sebab dari akibat yang terjadi hanya sebatas pertanyaan. Sekarang aku mendapatkan jawabannya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.